Saat ini para menteri kabinet Prabowo tengah berada di Magelang ya guys. Mereka sedang menjalani proses pembekalan atau pendadaran atau ada juga yang bilang retreat ya di Komplek Akademi Militer atau Akmil di sebuah tempat yang sudah cukup legendaris ya guys, yang bernama Lembah Tidar. Wah, mendengar nama Lembah Tidar ini saja nyali kita langsung ciut ya guys. Ya, apapunlah istilahnya yang diberikan oleh Prabowo atau siapapun juga, tak sedikit pula pihak yang mempertanyakan, termasuk saya sendiri, apakah sebenarnya kegiatan ini sangat diperlukan atau sangat penting serta urgent untuk dilakukan, serta apa dampaknya terhadap kinerja para menteri-menteri Prabowo yang jumlahnya sangat banyak itu ketika menjalankan tugas mereka nantinya. Di berbagai media, para reporter cukup sering menanyakan kepada para pengamat maupun para ahli tentang hal ini ya guys, apakah signifikansinya antara pelaksanaan kegiatan ini dengan efektivitas kerja para menteri nantinya. Dari beberapa acara yang saya tonton guys, kebanyakan para pengamat atau para ahli tersebut menjawab dengan berbelit-belit bahwa kegiatan ini adalah bla 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 bla, muter-muter ya, seperti Anies ketika ditanya. Namun kalau saya yang ditanya, apakah kegiatan ini akan ada manfaatnya bagi kinerja menteri nantinya, saya menjawab tidak ada korelasinya. Artinya kegiatan ini hanya membuang-buang uang dan waktu saja. Karena walaupun acara ini yang kabarnya hanya berlangsung selama 3 hari, namun akan sangat banyak sekali hal-hal yang perlu dipersiapkan yang juga akan melibatkan sangat banyak sekali orang dan berbagai vendor untuk pelaksanaan acara ini. Sedangkan katanya Prabowo itu adalah orang yang tidak menyukai perbuatan mubazir dan bahkan menghimbau kepada menterinya untuk tidak melakukan perjalanan-perjalanan, studi tour dan lain sebagainya yang sebenarnya hanya pemborosan uang negara. Namun kenapa Prabowo sampai harus membawa para menterinya jauh-jauh ke Magelang sana untuk acara semacam ini? Apakah acara ini tidak bisa dilaksanakan di Jakarta, di mana para menteri yang terhormat tersebut bisa tidur di rumah masing-masing dan pagi-pagi berangkat ke tempat acara pembekalan atau pendadaran atau retreat atau apalah ini namanya ya, tanpa harus merepotkan banyak pihak dan entah berapa uang negara yang bisa dihemat untuk kegiatan tersebut kalau diadakan di Jakarta atau daerah sekitarnya. Ada satu hal yang sangat menarik guys, atau mungkin bisa kita sebut cukup mengeri juga ya, sehubungan dengan keberangkatan para menteri-menteri ini ke Magelang. Yang mana para menteri kabinet Prabowo tersebut berangkat ke Magelang dengan mempergunakan pesawat Hercules guys. Kalau menurut saya tidak pantaslah para menteri-menteri terhormat yang merupakan orang-orang yang tergolong kepada VVIP, very, very important person. Mereka harus berjejalan naik pesawat Hercules yang biasanya dipergunakan untuk mengangkut para prajurit ya guys, bukan orang-orang penting selevel menteri. Namun Prabowo menginstruksikan bahwa para menteri harus mempergunakan pesawat ini, bukan pesawat yang lain, dan mereka harus berangkat bersama-sama,
Tidak ada kita dengar menteri yang berangkat sendiri dengan kendaraan sendiri atau pesawat sendiri ya, berangkat ke Magelang atas inisiatif sendiri, tapi mereka harus berangkat bersama-sama sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden. Kenapa tadi sempat saya sebut bahwa ini adalah sesuatu yang cukup ngeri ya guys, karena suasana selama penerbangan itu cukup menegangkan. Bagi semua menteri-menteri tersebut, saya rasa ini adalah pengalaman pertama mereka untuk menaiki pesawat Hercules ini, yang bukanlah pesawat penumpang biasa yang biasanya mereka naiki ketika bepergian. Tentunya juga ada risiko yang sangat besar ya guys. Oleh karena itulah, sebagian besar dari para menteri itu merasa sangat tegang ya guys, dan saya rasa juga pastilah ada rasa takut dan khawatir akan keselamatan mereka sendiri. Ya, bisa kita lihat dalam rekaman yang diambil sendiri oleh beberapa dari para bapak dan ibu menteri yang terhormat tersebut ya. Di antaranya video yang diambil oleh Ibu Mutia Hafidz ya, yang sempat diupload ke akun Instagramnya. Video dari Mutia Hafidz sempat dimuat ulang oleh berbagai channel di YouTube ini ya guys. Tapi ketika saya mencoba membuka kembali dan mencari video tersebut di akun Instagram Ibu Mutia Hafidz, saya sama sekali tidak menemukan video tersebut. Namun rekaman yang dibuat oleh Bapak Erick Thohir dan Ibu Menteri Zita Anjani masih bisa kita lihat pada Instagram masing-masing sampai pada saat video ini saya rekam ya guys. Mungkin Bu Mutia Hafidz takut juga kali ya. Jangan-jangan nanti video yang diuploadnya akan menimbulkan masalah dan menimbulkan kegaduhan pula di kalangan masyarakat. Namun saya sarankan kepada Bapak dan Ibu Menteri yang terhormat agar merekam semua kejadian yang dialami yang mungkin bisa saja ada gunanya suatu saat nanti, misalnya dalam rangka untuk proses investigasi kalau ada apa-apa ya. Tapi mudah-mudahan saja jangan sampai ya guys. Kita tentu saja tidak ingin hal-hal yang buruk terjadi pada para menteri kita. Walaupun kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu ada. Ya, karena pesawat Hercules milik TNI AU mengalami kecelakaan beberapa kali dan menewaskan ratusan orang penumpangnya ya. Anda bisa dengan mudah menemukan berita tentang hal itu di internet. Tapi untunglah hal-hal yang saya khawatirkan tadinya tidak terjadi ya guys. Mereka akhirnya mendarat dengan selamat di Bandara Yogyakarta, dan ketika pesawat tersebut mendarat, semua Bapak dan Ibu Menteri yang menjadi penumpangnya bertepuk tangan dengan gembira saking leganya ya guys. Saya bisa merasakan perasaan dari para bapak dan ibu menteri tersebut. Mungkin mereka merasa sudah lolos dari lubang jarum ya guys, dari sebuah hal yang cukup beresiko. Karena dalam penerbangan yang sangat menegangkan tadinya, bisa kita lihat sendiri dari rekaman video yang diupload ya guys. Ada Pak Menteri yang sibuk berzikir. Kenapa ia berzikir di atas pesawat? Tentu mungkin karena ia merasa ajalnya bisa datang sewaktu-waktu. Kemudian saya lihat juga Bapak Yusril Iza Mahendra, dia pandangannya menengadah ke atas, nggak tahu apa yang dia pikirkan ya. Mungkin ia juga berpikir tentang akhirat nanti atau apa ya.
hanya dia dan Tuhan yang tahu. Bapak Menteri Erick Thohir berusaha tetap ceria ya di tengah semua ketegangan yang ada dan ketakutan dan juga segala kekhawatiran yang pasti sangat tidak mudah untuk diredam dan dikuasai ya guys. Bapak Menteri Erick Thohir tetap mempertahankan keceriaannya sewaktu merekam video. Namun kita tahu bahwa Bapak Erick Thohir ini adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Jika ia mau, ia bisa saja naik pesawat jet ke sana ya guys, dengan biaya pribadi. Atau mungkin saja ia sebenarnya juga udah punya pesawat jet tersebut ya. Jadi gampang saja buat dia untuk berangkat ke Magelang dengan mempergunakan pesawat jet pribadinya. Namun tentunya hal itu tidak bisa ia lakukan karena instruksi dari Bapak Presiden memerintahkan untuk naik pesawat Hercules ya, berjejalan dan duduk saling berhadapan. Dan di pesawat tersebut saya tidak melihat adanya sabuk pengaman yang dipergunakan oleh Bapak dan Ibu Menteri ya guys. Apakah Anda bisa melihat adanya sabuk pengaman yang dikenakan oleh para Bapak dan Ibu Menteri? Kalau Anda melihatnya, tolong beritahu saya pada kolom komentar yang ada di bawah. Kemudian di Magelang, kegiatan para Bapak dan Ibu Menteri saya tonton di televisi sore tadi. Berlangsung acara Parade Senja yang melibatkan banyak sekali taruna dan taruni dari Akmil ya. Acaranya luar biasa, namun acara tersebut berlangsung di bawah guyuran hujan yang kelihatannya sangat deras guys. Sehingga semua taruna tersebut tampak kehujanan dan Bapak Prabowo juga ikut hujan-hujanan. Beliau sama sekali tidak mempergunakan payung atau mobil yang tertutup ya ketika melakukan pemeriksaan barisan. Dan tampak Bapak Prabowo, karena beliau memang mantan perwira militer ya, perwira TNI, beliau sangat gagah ketika melakukan inspeksi barisan dalam acara tersebut. Namun apakah kira-kira yang ada dalam pikiran Bapak Prabowo, presiden kita sekarang ini ya guys? Saya rasa karena beliau lama bertugas selaku perwira militer, mungkin ada perasaan dalam hati beliau yang agak menyamakan para menteri-menteri ini sebagai anggota kesatuan beliau, di mana beliau adalah pemimpinnya dan para menteri-menteri ini adalah anggota kesatuannya yang harus mematuhi perintah atau komando yang diberikan oleh beliau selaku pimpinan kesatuan. Mungkin oleh karena itulah ia meminta semua Bapak dan Ibu Menteri untuk mengenakan seragam militer ya. Baju dan celana loreng yang sangat keren dan gagah. Seakan-akan para Bapak dan Ibu Menteri itu adalah anggota militer yang tengah digembleng ya sebelum melaksanakan tugas. Namun mohon maaf, saya kembali menyampaikan opini saya guys. Saya kembali meragukan efektivitas dari hal ini terhadap kinerja para menteri-menteri nantinya. Apa sih hubungannya? Apa sih korelasinya antara melakukan kegiatan militer ini dengan kinerja mereka sebagai menteri nantinya? Apakah dengan adanya kegiatan ini mereka nanti akan menjadi menteri yang tangguh, yang akan selalu berhasil menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di kementerian mereka? Saya rasa kok tidak ada hubungannya ya guys. Karena jabatan sebagai menteri dan juga jabatan sebagai presiden itu sendiri itu adalah jabatan sipil, bukan sebuah jabatan atau posisi dalam kemiliteran. Mengingat Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo ini tampaknya masih tidak lepas dari segala hal-hal yang berbau
kemiliteran ya guys. Ada kekhawatiran dalam hati saya bahwa beliau ini akan menjadi seorang yang otoriter. Tapi kalau otoriter demi kemajuan bangsa, nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau beliau bersikap otoriter demi kepentingan sendiri, bukan demi kepentingan bangsa dan negara, nah itulah yang akan sangat kita sayangkan. Jangan sampai apa yang diistilahkan oleh beberapa orang sebagai Hitler Jawa, jangan sampai menjadi kenyataan ya guys. Bagaimana menurut Anda guys? Sepertinya video saya ini sudah agak panjang ya guys. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat Anda yang telah menonton video ini, dan jika Anda berkenan, saya mohon dukungannya berupa tanda like, serta jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Kita harapkan mudah-mudahan bangsa kita, negara kita, Republik Indonesia tercinta ini baik-baik saja dalam 5 tahun ke depan ya guys. Kalau bisa kita harapkan malah jangan hanya sekedar baik-baik saja, tetapi ada banyak kemajuan yang bisa dicapai dalam 5 tahun mendatang. Demikianlah harapan kita bersama, mudah-mudahan dapat terwujud. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada lain kesempatan.